Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, materi setelah UTS yaitu package diagram. Jadi package diagram ini diagram lanjutan dari keluarga diagram yang ada di UML. Untuk hasil UTS saya belum bisa share karena belum terupdate ke database saya. Tapi untuk personal atau pribadi masing-masing pasti sudah mengetahui hasilnya seperti apa. Saya harap baik yang UTS-nya bagus nilainya dan tidak bagus itu harap dievaluasi masing-masing agar kalau misalnya yang baik bisa dipertahankan, yang tidak bagus harus dievaluasi lagi kenapa seperti itu. Meskipun nanti ada kesempatan di UAS ya, karena UAS UTS ini menjadi dua faktor atau dua elemen yang sangat mempengaruhi penilaian Anda di mata kuliah PSBU. Di pertemuan hari ini akan saya jelaskan mengenai apa itu package diagram, kemudian kegunaan, kemudian elemen, kemudian contoh package diagram itu sendiri. Memang package diagram ini diagram yang jarang digunakan ya, khususnya bagi sistem informasi yang skala kecil. Atau contoh realnya di tugas akhir atau di KKP nanti, jika mengacu kepada aturan yang berlaku, itu package diagram tidak ada di dalam laporan. Tetapi bukan berarti tidak ada di laporan Anda bisa cuek dengan materi ini. Karena mungkin aja ketika nanti Anda KKP, ketika Anda tugas akhir, package diagram ini masuk ke dalam laporan. Makanya saya harapkan bisa fokus mendengarkan penjelasan dari saya dan kalau perlu didengarkan secara berulang supaya dipahami secara komprehensif. Tapi saya berharap sebelum mendengarkan suara saya ini, Anda semuanya sudah membaca apa itu package diagram. Jadi ada gambaran. Yang saya jelaskan di slide yang saya buat, ini memang tambahan dari yang ada di ruang mahasiswa. Jadi bukan berarti beda. Jadi jangan menganggap kok beda, ini nggak beda dengan apa yang ada di slide yang Anda dapat di ruang mahasiswa, tapi ini tambahannya. Saya mulai dari pendahuluan. Ya, jadi poin pertama diagram. Nah, dalam UML itu kan UML itu definisinya keluarga diagram atau keluarga notasi. Mulai Anda belajar use case, kemudian activity, kemudian class diagram, kemudian sequence diagram, itu beda penamaan, beda fungsi, dan beda maksud. Begitupun dengan package diagram. Jadi package diagram kalau di bahasa Indonesia kan ini paket-paket. Paket-paket yang dimaksud ini apa? Ini penjelasan di poin pertama. Jadi untuk mengatur pengorganisasian diagram kelas yang kompleks dapat dilakukan pengelompokan kelas-kelas berupa paket-paket. Jadi jika dihubungkan dengan materi sebelumnya, package diagram ini sangat berkaitan erat dengan kelas diagram. Di awal saya sudah jelaskan, package diagram ini memang tidak dikenal jika sistem yang Anda analisa itu sederhana. Ya, jadi kalau yang sederhana-sederhana cukup use case, cukup activity, cukup class, cukup sequence. Tapi ketika Anda up sistem Anda, ketika Anda update, ketika sistem Anda menjadi kompleks, package diagram ini harus digambarkan.
untuk mengelompokkan kelas-kelas. Makanya harapan saya ke Anda, dimulai dari semester 4 nanti ada APSI, kemudian dilanjutkan semester 5 KKP, semester 6 tugas akhir, ya, atau nanti misalnya Anda lanjut S1 ke sistem informasi. Mulai dari sekarang sudah mulai berpikir mau menganalisa, mau merancang sistem yang kompleks. Jangan main aman. Ya udahlah yang ini aja, yang penting lulus. Ya udahlah yang ini aja. Kan contohnya juga cuman ini. Ya udahlah yang ini aja. Udah ada soft filenya. Ya udahlah yang ini aja. Karena nggak ribet. Nah, pikiran-pikiran seperti itu saya harap dirubah. Ya, karena ketika Anda memilih mengambil resiko sistem yang kompleks, berarti memacu cara berpikir Anda untuk berpikir hal yang kreatif dan inovatif. Tidak bisa dipungkiri hari ini Anda hidup itu di revolusi 4.0. Bahkan di beberapa negara maju sudah masuk ke revolusi 5.0. Ya. Saya harap Anda coba baca tuh 4.0 apa, 5.0 apa, supaya Anda paham bahwa Anda hidup di zaman yang pergerakannya cepat, Anda hidup di zaman konektivitas sangat tinggi, Anda hidup di mana orang itu tidak harus berinteraksi secara langsung tapi bisa berkomunikasi. Ya, terlepas hari ini pandemi, tapi teknologi turut berubah. Itu sebagai gambarannya. Makanya yang mikir yang simpel-simpel kurang pas dengan kehidupan sekarang, khususnya Anda mahasiswa sistem informasi yang nantinya akan merancang sistem, membuat sistem. Makanya harus diasah terus kemampuan berpikir kreatif inovatif dengan mengambil resiko sistem yang kompleks. Poin yang kedua, package diagram. Ini salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case ataupun kelas diagram. Ya, jadi kalau misalnya Anda berpikir use case dulu, kelas diagram dulu, apa package dulu, ya jelaslah use case dulu atau kelas diagram dulu baru package. Jadi nggak mungkin Anda bikin package dulu, use case-nya belakangan. Ya, ngitung itu dari 1 dulu, baru 3, baru 2, baru 3, 4, 5 dan sebagainya. Poin yang ketiga, biasanya package diagram pada kumpulan sistem yang besar. Karena dengan adanya diagram ini dapat mempermudah pembacaan dan pembuatan sistem dengan cara mengumpulkan atribut-atribut yang sejenis. Nah, bisa digarisbawahi. Digunakan pada kumpulan sistem yang besar. Jadi kalau misalnya Anda nih merancang sistem e-commerce apa? Cuman jualan boneka, satu toko aja, jualan sendal, satu toko aja, jualan sepatunya banyak nggak di beberapa toko, satu aja Pak. Jika Anda mau seperti itu, ya nggak ada yang ngelarang sih, cuman Anda berarti main aman. Terus gimana bagusnya? Pak, saya mau bikin e-commerce misalnya, jualan apa? Sepatu. Toko mana? Tokonya ada banyak Pak. Ini UMKM Pak, gabungan UMKM. Nah itu, jadi nanti bukan e-commerce tapi e-marketplace. Itu baru kompleks. Ya, banyak jalan-jalan, banyak ngobrol. Karena kan sekarang di Indonesia itu resesi ekonomi, minus 3%. Makanya digalakkan Anda itu berbelanja ke UMKM. Jadi supaya uang itu berputar di UMKM. Tapi di sisi yang lain, UMKM harus kreatif dan inovatif. Dengan cara apa? Disentuh dalam tanda kutip dengan teknologi. Siapa yang berpikir? Ya salah satunya Anda sebagai mahasiswa sistem informasi. Jadi yang harus Anda lakukan. Makanya
Anda kuliah di jurusan sistem informasi, rumpunnya informatika, ya Anda harus banyak bersyukur karena sangat up to date dengan kehidupan sekarang dan nanti. Ya, jadi ilmu informatika itu ilmu masa depan. Makanya kalau agak-agak puyeng berarti Anda pikir visioner. Berikutnya definisi. Jika definisi, package diagram itu bisa diasumsikan atau dianalogikan sebagai folder di dalam operating system seperti Windows atau Linux. Ya, kalau Anda misalnya di laptopnya ada Windows, Linux atau Mac OS gitu, itu kan pasti ada folder-folder. Folder-folder isinya itu ya ada datanya, ada filenya. Nah, kira-kira seperti itulah analogi dari package. Nah, tapi di dalam package ini bukan data tapi kelas-kelas. Ya, kelas-kelas yang tentu saja nantinya berinteraksi dengan kelas yang lain. Package definisinya sekumpulan kelas atau elemen dengan sifat yang sama. Makanya kan ketika Anda pertama kali belajar PSBO, Anda memahami di dalam kelas itu ada atribut, ada operasi. Karena kan seolah-olah kehidupan dunia nyata itu dirubah ke dalam dunia perancangan sistem. Ya, analogi sederhananya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga ya, ini juga hampir mirip dengan poin yang pertama, digambarkan seperti sebuah directory folder. Jadi kalau Anda ingat package sama dengan ingat folder. Ya, package ini adalah kumpulan kelas, di dalam package itu ada kelas-kelas, tapi kalau dalam folder kan ada file-file. Jadi definisinya sederhana aja. Package tanda kutip adalah folder. Berikutnya fungsi package diagram. Nah, package diagram di sini yang pertama digunakan untuk mengelompokkan use case diagram atau kelas diagram. Ya, use case kan sudah Anda pelajari, udah jago-jago lah Anda. Use case diagram itu kan tergantung kompleksitas dari sistem. Ketika sistemnya sederhana, ya use case-nya sedikit aja kan. Tapi ketika sistemnya banyak, sistemnya kompleks, ya otomatis ketika Anda sudah bikin use case, harus dikelompokkan pakai package. Begitupun dengan kelas diagram. Yang kedua, untuk menunjukkan sebuah elemen dikelompokkan atau diorganisasikan. Ya, anggaplah ilustrasinya gini. Ketika banyak orang dengan tujuan yang sama, lebih baik diorganisasikan. Lebih baik diatur ya supaya satu tujuan. Makanya kan kalau di organisasi itu ada visi dan misi. Ya, kelompok A, kelompok B, organisasi A, organisasi B, ada ADART-nya, ada visi dan misi. Ya supaya apa? Supaya jelas arah dari organisasi tersebut. Begitupun dengan package. Ya, untuk elemen yang sudah banyak, kelas-kelas atau use case yang sudah banyak, ya diorganisasikan supaya lebih jelas. Sekali lagi saya sampaikan, dengan catatan sistemnya kompleks. Tapi kalau sederhana ya nggak usah dibuatin package diagram. Ukurannya seperti itu. Yang ketiga, package diagram bisa diterapkan dalam UML apa saja. Ya maksudnya UML apa saja ini, sistem yang Anda analisa itu kan nanti beda-beda karakteristik ya. Ataupun tools yang Anda gunakan beda-beda. Cuman mulai hari ini setelah Anda UTS, saya tidak menerima lagi atau mendengar lagi alasan, Pak, saya pakai Word. Minimal Anda pakai Visio. Pak, nggak punya Visio-nya. Ya minta atau gimana lah, ada usahanya gitu.
Jangan nggak ada, ya udahlah nggak ada, akhirnya pakai Word. Ya, jadi harap mulai hari ini Anda belajar package minimal sudah menggunakan Visio atau Star UML kecuali Word. Ya, jadi Anda harus sudah terbiasa, harus dipaksa terbiasa supaya nanti ke KKP, ke tugas akhir lebih mudah perpindahannya. Ya, jadi package diagram bisa diterapkan dalam UML apa saja ini ya saling berkaitan dengan diagram-diagram yang lain. Terus toolsnya pun tergantung dari kebiasaan yang Anda gunakan. Yang keempat, bisa menyederhanakan diagram UML sebab dapat dikelompokkan. Jadi ketika Anda bikin package bisa lebih sederhana gambarnya karena sudah dikelompokkan. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga Anda pun sebagai sistem analis bisa melihat keterkaitan di antara package yang di dalamnya ada kelas-kelasnya atau use case-nya. Yang kelima, menjadikan pekerjaan lebih tertata, rapi, dan tidak membingungkan. Ya jelas, merancang sistem yang baru itu butuh usaha yang kuat. Makanya jangan takut, jangan pernah bermimpi, saya mau jadi programmer nanti takut ngerjainnya sendirian. Sebenarnya enggak. Ketika Anda terjun langsung, kerja di konsultan IT, software house, itu enggak bakal sendirian. Pasti ada timnya. Nah, biasanya antar individu tim ini kan berkomunikasi, berkoordinasi. Gimana caranya supaya nggak bingung? Ya ngobrolnya pakai UML. Ya salah satunya package diagram. Yang keenam, diagram yang dibangun lebih sederhana. Ya tentu saja ketika tertata lebih rapi, tidak membingungkan, ya otomatis akan lebih simpel dan lebih sederhana. Berikutnya elemen-elemen package diagram. Ya, elemen package diagram ini nggak sebanyak use case, activity, sequence, jumlah elemennya. Yang pertama elemen package tentu saja untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen-elemen terkait menjadi elemen yang lebih tinggi. Ya, ini package. Kotak, ada kotak kecil di sebelah kiri. Ini elemen yang pertama atau simbol yang pertama. Yang kedua, ya ini elemen yang kedua di package diagram ada dependency relationship. Panah putus-putus mewakili ketergantungan antara package. Jika package dirubah maka package dependent juga bisa dimodifikasi. Ini nanti ada hubungannya dengan public sama private ya. Memiliki panah yang diambil dari package tergantung pada package yang bergantung padanya. Jadi sama halnya ketika Anda menggambar kelas diagram, ada keterhubungan antara kelas. Di dalam package pun ada hal yang sifatnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam package ini ada dua istilah ya. Yang pertama ini ada import package, meminjam package lain yang bertipe public. Jadi public itu bisa diakses oleh semuanya, public. Ya, kalau akses package seperti import hanya tipe package yang berubah menjadi private. Jadi kalau import itu public, kalau akses package berarti private. Kalau private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, misalnya kalau public bisa diakses oleh semua kelas. Kalau dihubungkan dengan Java misalnya. Ya, jadi import ini dilukiskan dengan garis putus-putus, tapi ada tulisan importnya. Kalau misalnya akses juga sama, ya ada garis putus-putusnya, tapi ada tulisan aksesnya. Itu nanti gantung kondisinya seperti apa. Nah di sini UML relationship ya. Jadi ketika Anda kemarin belajar kelas diagram, ya khususnya kelas diagram itu kan ada istilah generalisasi. Kalau misalnya di use case itu ada extend, ya ada include. Kalau misalnya di package diagram
ini ada private, ada public, masuk ke notasi dependensi. Ini contoh UML relationship. Jadi banyak jenis dari relationship itu sendiri. Contoh package diagram. Nah, ini contoh ya, contoh. Mungkin ada yang berpikir contoh ini sangat sederhana, Pak. Kan tadi kata Bapak harus kompleks. Mungkin juga ada yang berpikir, oh ini udah kompleks sih, Pak. Nah, itu tergantung pikirannya lah. Cuman kalau saya pribadi ngasih contoh yang benar-benar bisa dipahami. Jangan sampai saya ngasih contoh yang kompleks, ujung-ujungnya Anda masih bingung. Ya. Jadi kompleks atau tidak, yang contoh yang saya jelaskan sekarang itu tergantung dari cara berpikir Anda. Ini merupakan contoh package diagram untuk e-commerce. Ya, saya sadur dari UML diagram.org. Di sini ada package web shopping, mobile shopping, phone shopping, mail shopping. Ya. Terus di bawahnya ada package payment yang berhubungan dengan customer. Kemudian ada shopping chart dan juga ada inventory. Bacanya gimana nih? Dari atas dulu. Nah, dalam hal pembelian online itu di sini di dalam package diagram ini ada 4 jenis. Ada 4 jalur. Yang pertama bisa beli itu dari web, bisa dari mobile, aplikasi mobile, bisa juga dari telepon, bisa juga via email. Ya, kalau ada di sini ada merge. Nah, itu gabungan. Maksudnya bisa digabung. Ya, mungkin aja Anda lihatnya di web terus nanti via phone untuk komunikasinya ya mungkin aja gitu ya. Kita lihat dari web shopping ke payment. Ya, ini kan hubungannya seperti itu kan. Kalau Anda sudah melakukan pemesanan, mau itu via web, mau itu via mobile, phone, mail, pasti harus membayar. Payment. Ya. Nah, di sini membayar itu ya sesuai dengan apa yang dibeli. Makanya di sini ada shopping chart. Ya, shopping chart. Nah, di sini shopping chart dengan payment ini private import. Private. Ya, itu kan kenapa private ya tergantung masing-masing orang. Misalnya si A beli sepatu, sendal dan sebagainya, ya si B nggak mungkin tahu karena kan biasanya kalau di marketplace itu harus member. Ya makanya saya tantang ke Anda nih semuanya, meskipun sekarang semester 3, kalau nanti bikin web e-commerce, bisa Anda bikin e-marketplace. Kalau bikin e-marketplace, rata-rata mayoritas harus jadi member. Nah, yang jadi temuan saya selama saya nguji atau saya di kelas, e-commerce-nya itu bukan e-marketplace, bukan banyak produk, banyak brand, tapi hanya satu brand, tapi dibikin harus private. Harus bisa login. Nah, kalau saya pribadi ngajar e-commerce ya dan konsentrasi S2 saya juga ke e-business, itu kurang memberikan kebebasan kepada customer kalau e-commerce-nya itu hanya satu brand, hanya satu jenis ya. Jadi ininya terus kesimpulannya kayak gimana ya, kalau Anda bikin satu brand, satu jenis, ya udah nggak harus memaksa si user itu harus login, harus jadi member gitu kalau satu brand. Tapi kalau misalnya kayak seperti Shopee, Tokopedia, ya mau nggak mau harus jadi member. Karena apa? Banyak brand, banyak jenis. Nah itu, jadi jangan disamaratakan. Makanya e-commerce dengan e-marketplace itu turunannya seperti itu. Nah nanti Anda inilah apa mempelajari hal tersebut. Saya cuma pengantar aja. Makanya di sini antara payment, shopping chart, kemudian customer, ya payment ke customer ini. Tapi di sini ada public
import. Nah, ada publiknya. Ya ketika berbicara publik ya berbicara customer. Ya customer konsepnya ya banyak gitu ya. Kalau inventory maksudnya persediaan bahan dilihat banyak orang, makanya ini disebut ada kaitannya publik. Ya ada publik. Nah, ini adalah package diagram ketika Anda mau membeli ke e-commerce atau e-marketplace lah lebih pasnya ya. Jadi di sini sudah jelas package-nya public. Berikutnya contoh yang lain, ini juga mirip-mirip dengan yang barusan. Cuman kalau di sini ada package user interface, ada ordering, ada accounting, ada bank, ada customer, ada shipping, ada stock. Nah, paling di sini yang kurangnya adalah import public sama import private. Ya misalnya kayak accounting ke bank ini ya pasti private lah. Ya, kalau customer kalau misalnya posisinya customer harus login juga private juga gitu ya. Tapi secara umum, secara garis besar ya seperti ini, ada package, ada dependensinya. Paling kurang dari public sama private-nya saja. Oke, slide terakhir ini adalah tugas. Ya, karena kalau misalnya Anda mendengarkan suara saya nggak tahu apakah Anda mendengarkannya serius atau enggak. Saya juga nggak tahu. Makanya sebagai penilaian saya terhadap Anda, apakah Anda mendengarkan saya selama sekitar 20 menit atau 20 menitan lah, apakah mendengar fokus atau enggak, saya pengen Anda mengerjakan tugas ini. Ya, sebagai sarana saya melihat kemampuan Anda memahami apa yang saya jelaskan. Yang pertama, diagram ada 4, ada customer, package, order, book, package, shopping, package. Ya mirip-mirip dengan contoh tadi lah. Customer package menambahkan konten publik. Dari order package ke customer package. Customer package menambahkan konten publik dari shopping package ke customer package. Poin yang keempat, order package menambahkan konten publik dari book package ke order package. Yang terakhir, shopping package menambahkan konten publik dari book package ke shopping package. Kalau Anda mau improve dengan adanya private, sangat diperbolehkan. Ya, bukan berarti Anda dapat tugas dari saya keterangannya seperti ini, plek harus sama seperti itu, enggak. Ketika Anda dapat penjelasan seperti ini, item-itemnya, per poin-poinnya seperti ini, ya saya bebaskan Anda berimprovisasi. Jadi nggak harus sama. Karena ketika Anda mau berimprovisasi berarti Anda berpikir hal-hal yang baru. Nah, disinilah kunci Anda mempelajari ilmu informatika, khususnya Anda jurusan sistem informasi, ya berpikir inovasi, berpikir kreatif. Jadi seperti itu aja penjelasan package diagram. Ya, jadi untuk tugas ini harap dikerjakan. Mungkin dalam hati Anda, Pak, dikumpulkan, pasti dikumpulkan. Tapi mungkin nanti saya share di grup lah ya. Kalau nanya dikumpulkan, masih dikumpulkan. Pakai apa, Pak? Ya minimal pakai Visio. Kalau sekarang belum persiapan Visio, tulis tangan aja, pakai pulpen, dipoto. Gitu. Tapi apakah kapan ngumpulinnya? Nantilah saya share di grup. Ya. Kalaupun nanti nggak dikumpulin hari ini, pasti dikumpulin. Kapan ya? Nanti aja, tenang. Pokoknya jangan sampai hilang aja filenya. Ya, nanti tiba-tiba saya minta. Makanya ketika ada tugas seperti ini, kerjakan dulu lah. Mau dikumpulin atau enggak, kerjakan dulu. Karena nanti biasanya saya minta tiba-tiba. Nah, kalau tiba-tiba Anda nggak ngerjain, nantinya apa? Riweuh. Yang kemarin tugasnya mana? Nggak ada dan sebagainya. Jadi, saya harap dikatakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya tutup penjelasan materi package diagram. Wassalamualaikum.